ketika ditanya pengen selamanya sampai mati hidup kayak gini, ya enggak sih. Kayaknya enak gitu ya, yang tidur di rumah, meninggal tuh dikelilingin anak cucu di rumah yang hangat di atas kasur empuk gitu ya, seolah kayak di film-film. Dan gue tahu gue pengen punya anak-anak kecil yang lucu dan yang lain-lain. Masa iya yang jadi ibu dari anak-anak gue yang pada lagi nari telanjang di situ? Mereka semua juga pada nyebut kayak gitu. Oh, ada waras-warasnya juga. Sih ada mikirnya sampai kayak gitu. Enggak pengen hidup kayak gini selamanya. Dan akhirnya gue mulai ngeliat sekeliling bahwa nggak ada yang happy ending di sana. Pilihannya ada yang bangkrut, ada yang udah ditinggal anak istri, mohon maaf, bahkan ada yang udah kena penyakit kelamin. Nggak ada yang happy ending. Nggak ada yang happy. Padahal itu bandar-bandar gede semua. Padahal uangnya juga banyak. Iya. Dan sebelum nyampe ke tidak happy endingan yang jadi kemutlakannya itu, banyak yang udah stres duluan, udah gilain duluan nyampe kayak gitu. Oh, lu lihat itu? Iya, udah lihat. Kalau untuk ini, kalau manusia diciptakan tujuannya untuk ini, kok orang udah di tingkatan itu masih sebegitu menderitanya? Kalau emang bahagia juga dari popularitas, artis bunuh diri. Michael Jackson bunuh diri. Michael Jackson tuh sampai pernah nyewa satu gedung mall, yang lain nggak boleh masuk kecuali dia. Saking pengen ngerasain gimana sih rasanya belanja kayak orang normal. Padahal, karena kalau nggak ditutup. Padahal itu nggak normal. Iya, karena kan dia kan dari kecil udah jadi artis. Kalau nggak ditutup, sibuk minta foto sama tanda tangan. Iya. Tapi udah nyampe di tingkatan itu, dia sampai bunuh diri kan, Michael Jackson. Iya, karena kan kalau dia tutup, ya tetap gak normal, gak ada orang kan dia. Enggak, maksudnya orang lain nggak boleh masuk. Iya, berarti dia yang jualannya doang. Yang jualannya doang. Iya, cuma kan tetap gak normal kan. Ya kan gak enak, gak ada orang lain gitu-gitu kan. Soalnya kalau misalnya, balik lagi, kalau itu semua sumber kebahagiaan, dia orang udah punya itu semua, kok nggak kayak gitu? Sampai akhirnya nemuin Islam tuh akhirnya, karena cara Islam mengubah manusianya itu yang beda. Gimana? Saya dengar. Izin ya? Iya. Cara pandang masalah terhadap masalahnya beda. Dalam artian, ketika kita bicara terkait setiap agama ngajarin kebaikan, oke, itu betul. Tapi berbuat baiknya untuk apa dulu? Ada yang berbuat baiknya supaya orang lain nanti gak ganggu kita. Ada yang berbuat baik supaya nanti orang nolongin kita. Kalau di Islam, makin lu nurut sama yang katanya pencipta dunia, lu bakal makin dikeprek masalah. Bakal tambah banyak masalahnya. Bahkan Al-Quran sendiri ngomong kayak gitu. Ya. Contoh ya, Quran surat 29 Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ayusraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau bahasa kitanya, jangan lu ngaku udah beriman terus gak akan diuji gitu. Malah digituin. Dan jadi waktu lu berhenti itu, setelah banyak pemikiran itu, lu dapat banyak masalah. Lu banyak masalah, dan nggak sedikit ya ayat tentang itu. Tapi akhirnya memang berkesimpulan bahwa di ayat yang lain kan bahkan sampai ditanya, jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum kalian diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu orang-orang yang justru lebih taat daripada kita, para nabi, para orang yang berbuat baik. Sampai mereka juga nanya, kapan ini masalah selesai? Kapan pertolongan Allah? Tapi di akhirnya ditutup dengan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Dan dilanjutkan, siapa yang dapat kabar gembira tersebut? Orang yang mengucap setiap kali ada masalah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Intinya adalah, kami milik Allah dan segalanya akan kembali kepadanya. Dalam artian gini, berarti penderitaan manusia itu diawali ketika merasa memiliki. Wih, cakep. Saya suka. 1 poin. Ini bagus nih ilmunya. Berarti jalannya jalan yang benar nih di belajarnya. Gue suka. Iya, karena kalau hartaku, jabatanku, karirku udah kupupuk bertahun-tahun segala macam. Enggak, bro. Titipan. Buktinya ada orang yang udah dapat itu semua bahagia nggak? Cerita. Enggak. Justru itulah cara Islam ngebahagiain orang. Karena pencipta lu tahu bahwa makin lu ngejar itu, lu makin nggak bisa bahagia. Makanya ketika akhirnya kita nurut sama pencipta dunia itu, lu makin digeprek sama masalah, dalam artian lu berusaha dicabut dari semua kemelekatan itu. Karena kalau misalkan sesuatu yang bermanfaat, tapi kalau melekat pasti jadi masalah. Mikrofon misalkan, kalau nggak pakai itu satu masjid nggak akan kedengeran. Tapi kalau itu nempel sama tangan lu cebok susah, lu makan susah. Padahal benda itu bermanfaat. Apalagi ini nemploknya di hati. Jadi justru cara untuk bahagia yang Islam ajarin adalah, ya Islam dari kata aslama, yuslimu, lepas, berserah. Di hati itu udah nggak ada apa-apa, tinggal pencipta doang. Jadi akhirnya makin lepas dari itu semua, ya akhirnya lihat para orang-orang saleh terdahulu yang kayak hidupnya, kok solehnya sesoleh itu, dosa terampuni, atau bahkan tidak ada, tapi masalahnya lebih berat daripada kita, udah gitu tetap baik sama orang-orang. Kok bisa manusia tuh sampai di tingkatan kayak gitu? Dan mereka bahagia.
Sedangkan bos-bos kami dulu nggak ada yang bahagia.